Nabiil Mustafa Badri Qasidana Waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami Ya Nabiil Mustafa Badri Qasidana Waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu li akhihi jazakallahu khairan faqad qablallahu bis-sana'i lillahi wa salatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala apabila berkata ar-rajulu li akhihi seseorang kepada saudaranya jazakallahu khairan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan faqad qablallahu bis-sana'i maka sungguh dia telah memenuhi dalam memuji. Ya, nantinya kalau kita ini habis diberi sesuatu oleh seseorang atau kita habis dibantu oleh seseorang, kalau kita punya sesuatu maka sunnah kita kasih lagi. Ini enggak dibagi, ini buat panci. Kita punya barang lagi lain, kita kasih lagi dia, seperti itu juga. Nah, itu namanya saling beri. Ya. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu untuk kita beri kepada orang tersebut, maka ucapkan kalimat jazakallahu khairan. Ya. Meskipun tadi juga kalau kita beri pelatihan kepada orang tersebut, tetap disilakan mengucapkan kalimat jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Artinya kita sudah melakukan perilaku yang dianggap memuji orang yang sudah berbuat baik kepada diri kita. Gitu. Ya, jangan sampai kita orang yang sudah baik memberi sesuatu atau membantu kita di dalam jasa misalnya, ya, kita tidak pernah mengucapkan kalimat memujinya. Ya. Tidak cukup dengan kalimat terima kasih dari itu. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya boleh kita ucapkan kalimat terima kasih jazakallahu khairan. Gitu ya. Jangan terima kasih dong, terima kasih. Kalau begitu ada pahala kalau gimana? Nah, kalau ini ada pahala, ucap kalimat terima kasih jazakallahu khairan. Ya, kalau bahasa Arabnya kan syukur kasiran jazakallahu khairan. Kalau yang mungkin pernah ke ibadah haji umroh, kita berinteraksi dengan orang Arab, dia merasa senang atas sesuatu yang kita kasih, pasti dia mengucapkan kalimat jazakallahu khairan. Kan ada kalimat syukur kasiran, kan? Pasti jazakallahu khairan. Karena itu bentuk daripada pujian. Nah, yang dipuji Allah karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada orang tersebut sehingga dia bisa memberikan kepada diri kita. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tambahin kasiron nanti juga ujungnya apa juga itu bagus ya. Kenapa? Jazakumullahu khairan kasir. Boleh. Yang penting ada kalimat itu jazakallahu khairan kasiran. Jazakallahu khairan. Ya, mau kasiran ya silakan. Ya. Potong aja terima kasih alhamdulillah itu enggak boleh. Ya. Terima kasih alhamdulillah maksudnya. Terima kasih. Ya. Maka kalau seperti itu ya dia belum dianggap memenuhi di dalam memuji ya, kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada dirinya. Dalam hadis Nabi yang lain bersabda man utiya aqan bahwa jadah bal yadzihi fa illa yajib fal yusni faman usna bihi faqad
syakarahu wa man kadzdzaba faqad kafara. Barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, ya, maka hendaknya ia membalasnya. Ya, jika ia tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka pujilah dia. Nah, disuruh pun pujilah dia. Maka barang siapa yang mensyukuri, ya, maka sungguh dia telah mensyukuri, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sungguh dia telah kufur nikmat namanya. Jadi kalau kita diberikan sesuatu kepada orang, maka seharusnya kita membalas dengan sesuatu juga. Kalau kita punya, kalau kita nggak punya, ya maka puji dia dengan kalimat apa tadi udah dapat, yaitu dengan kalimat jazakallahu khairan. Maka itu dia dianggap memuji orang tersebut, artinya mengucapkan terima kasih, gitu ya. Kalau dia sudah melakukan perbuatan memuji, maka dia dianggap orang yang bersyukur, ya, orang yang berterima kasih. Tapi kalau dia tidak melakukan tersebut, maka dia disebut orang yang menyembunyikan nikmat. Maka dia termasuk orang yang kufur nikmat namanya, orang yang tidak mempunyai rasa terima kasih kepada orang lain. Nah, ini kan jazakallahu khairan berdoa dari itu bahwa semoga Allah membalas kebaikan. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, artinya ketika dia berbuat baik kepada kita, maka yang akan membalas itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW idza qala rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduma. Bersabda Rasulullah SAW, idza qala rajulu li akhihi, apabila kalau berkata seseorang kepada saudaranya, ya kafiru, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduma, maka salah seorang dari mereka kembali membawa dosanya. Artinya apa? Larangan seseorang yang beriman dipanggil dengan kalimat kafir. Tidak boleh kita menunjuk bahwa tersebut kafir kalau memang tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Tidak boleh. Ya, kita sesama orang Islam tidak boleh saling menuduh kafir. Maka kalau dia memang ternyata orang kafir, kemudian kita melakukan kafir, dosa, kita jadinya dosa. Yang kita tidak dosa. Makanya ya berbaik sangka pada orang lain. Ya, antara dia kafir atau tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Kecuali dia benar-benar mengucapkan kalimat kekufuran, dia menyatakan sudah keluar dari agama Islam dengan bukti dia menyembah beramal, dengan bukti dia pindah agama, dan yang kita tahu pas sebetulnya ternyata udah kafir. Jadi silakan memang. Ya, udah nyata. Tapi kalau baru praduga doang, ya, atau orang yang baru sholat misalnya, atau malas ibadah, tidak bisa kita katakan orang tersebut sebagai orang kafir. Tetap dia sebagai muslim. Bahkan orang yang malas sholat saja, meskipun nanti ini imam, ya pemimpin boleh membunuhnya, tetap jadi dikatakan sebagai orang Islam. Jadi apa? Mayatnya diperlakukan sebagai orang muslim, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang muslim. Ya. Jadi tidak sembarangan kita mengucapkan kalimat kafir sembarangan. Hati-hati. Pulang kafir boleh ya. Fasik namanya, bukan kafir, fasik. Kalau fasik boleh. Karena para muslim orang yang ahli maksiat atau tidak melakukan perintah Allah, fasik. Kalau kafir, dia udah gak percaya sama Allah, dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kemudian kalau Rasulullah SAW, idza qala abdu ya Rabbi ya Rabbi, qala Allahu labbaika abdi sarfuqa. Bersabda Rasulullah SAW, idza qala abdu, apabila seorang hamba berkata,
ya Rabbi wahai Tuhanku, ya Rabbi wahai Tuhanku. Kalau Allah berfirman, labbaika abdi sarfutoh, aku perkenankan seruanmu, hambaku, mintalah engkau kuberi. Artinya ini salah satu tata cara kita di dalam berdoa. Maka untuk mendapatkan daripada terijabahnya doa kita, maka ada kalimat yang harus kita pergunakan. Itu seperti kalimat ya Rabbi wahai Tuhanku. Ya, di samping kita ada lagi seperti alhamdulillah gitu kan ya, ada selawat kepada Nabi ya, boleh ya Rabbi gitu ya Tuhanku ya. Ini kan kalimat ya Rabbi menunjukkan akan daripada ya kita ini butuh, kita ini sangat butuh, kita ini makhluk yang lemah. Saya dan apa-apanya ya Rob, saya ini tidak apa ya Rob. Ini menunjukkan bahwa ya kita gimana kalau kita saking butuhnya orang ini sampai panggil wahai Bapak berilah saya ini, pentingnya udah saking butuhnya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang memang kita butuh, seharusnya menunjukkan bahwa kita memang sangat butuh daripada pertolongan Allah. Ya, maka dari kalimat ya Rabbi, nah itu menjadi simbol bahwa seorang hamba itu butuh. Ya. Dan itu juga bentuk daripada pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka pasti Allah akan menjawab atau pasti Allah akan mengijabah, mengabulkan daripada doa kita. Ya. Allah SWT entah itu mu'ajalan atau mu'jalan, entah itu segera Allah kabulkan atau Allah tunda, pasti kabulkan juga. Ya. Yang jelas setiap doa kita memang sebenarnya masih dikabulkan. Ya, asalkan dari itu memenuhi daripada adat-adat di dalam berdoa. Ya. Dan kita juga kalau dalam berdoa ya tidak boleh memaksa Allah harus segera dikabulkan, karena Allah lebih tahu dari kita kebutuhan kita hari ini dan besok dan berikutnya. Allah lebih tahu. Kalau kita kan mengucapkan sesuatu didasari dengan nafsu biasanya. Ya contoh seperti anak kecil punya orang tua yang kaya-kaya, dia minta kendaraan yang mewah seperti dalam motor misalnya. Anak kecil, anak TK melihat orang naik motor sport dulu, yang membawa dulu, Pak, beli saya motor dijual kan? Bapak dia kaya, gampang nggak? Dia mudah nggak dia beli motor seperti itu? Mudah, paling juga 50 juta, duitnya triliunan dia mah, nggak ada seberapanya. Tapi apa bapaknya langsung beli? Belum. Ya, ntar dulu, anak masih TK mah jangan beli gituan. Beli dulu yang membuat dia apaan? Mainan ini. Masalah itu nanti tunggu dia kalau sudah besar. Allah tahu kebutuhan, Allah tahu kapan mengabulkan doa kita. Ya, cuma karena kita ini karena dengan nafsu kita ini harusnya apa? Sekarang juga banyak orang yang putus asa, nggak mau doa. Ya, seharusnya doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dari itu di dalam doa tersebut ada kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Banyak Nabi mengadakan doa dengan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Kalau Rasulullah SAW Ijaqala dulu dia munafiki ya sayyidi faqad taqada rabbahu. Bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang berkata lil munafiki kepada orang munafik, ya sayyidi wahai tuanku, faqad taqada rabbahu, maka sungguh ia telah membuat marah akan Tuhannya. Artinya kalau kita mengetahui seseorang tersebut adalah orang munafik, apa orang munafik? Orang yang menyembunyikan
kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Ini dia sebenarnya orang kafir, cuma dia tipu muslihat, kelihatannya seperti orang Islam, pakai gamis, pakai kopiah, pakai sorban, pakai kain misalnya, bergaul sama orang Islam, bahkan ke masjid. Ya kita kan tidak tahu dia bisa melakukan. Kalau dia mau masjid ya silakan saja. Nah, ternyata dia seperti itu punya tujuan, ya jadi mata-mata atau jadi ingin mengetahui kelemahan orang Islam misalnya dengan pura-pura ya menjadi orang Islam, tapi aslinya dia adalah orang kafir, dia sembunyikan tuh. Nah kita tahu bahwa dia orang munafik, maka jangan panggil dia dengan kalimat ya sayyidi, karena ya sayyidi adalah bentuk penghormatan seseorang kepada orang yang dihormati. Nah seperti kita menghormati Nabi Muhammad dengan kalimat kedua nama beliau sayyidina, bentuk penghormatan kita. Ya, kita menghormati sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, boleh Umar. Ya, kalau orang yang tidak termasuk yang munafik. Tapi kalau munafik, nah, maka jangan mengucapkan kalimat ya sayyidi kepada orang tersebut. Kenapa? Maka kalau tahu, maka sungguh ia telah membuat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak suka ada pada kita menghormati orang munafik yang sudah jelas-jelas munafik. Ya. Jadi kalau kita sengaja mengucapkan kalimat tersebut kepada orang munafik, ya berarti kita melegalkan bahwa dia adalah orang terhormat, padahal dia hakikatnya orang yang terhina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan menghormatinya. Yang berbeda kalau kita tidak tahu, beda lagi ya. Karena ya di zaman dulu tuh ya orang kafir banyak yang berpura-pura menjadi orang Islam. Bahkan dia belajar agama Islam, bahkan ada yang hafal Quran, bahkan sampai ada yang membuat kamus bahasa Arab yang begitu lengkap. Tuh orang kafir tuh dia orang Islam pura-pura doang. Bahkan dulu ada di Hadramaut ya, itu dia ulama dari luar datang ke Bali. Orang menyangka dia adalah ulama besar. Kenapa? Karena dia memang pinter, pakai imamah, pakai jubah, dia seperti ulama besar punya. Tapi ada satu ulama yang tak mau menyambut dia. Ditanya orang, ya Syekh, ya Habib, kenapa antum tidak menyambut ulama ini? Orang besar. Dia mengatakan orang munafik ini, orang munafik. Kenapa? Dia pura-pura Islam doang. Dia pura-pura Islam, tapi sebenarnya dia orang kafir. Hanya dia nggak mau menghormati ketika dia datang ke kota Bali tersebut. Ya. Nah ini orang yang mengetahui adalah ya orang pilihan juga oleh Allah. Gitu, ya. Kalau kita sih belum sampai situ. Ya. Jadi kalau kita menyakiti orang munafik, ya jangan kita memberikan penghormatan dia. Nanti dia akan menjadi semacam melegalkan bahwa perbuatan dia itu benar. Maka kita tahu dia adalah orang munafik. Jangan menghormat dia sendiri. Wallahu a'lam.